Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Shadaqallahul azim. Wallahu alam bimuradi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Wa insyaallah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur pada Allah yang senantiasa Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat sehat ini. Inilah nikmat yang sangat besar, di mana manusia tidak bisa membelinya, di mana manusia tidak bisa menembusnya, dan tidak bisa menukarnya dengan orang lain. Hamba Allah yang beruntung adalah hamba Allah yang diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesehatan ini harus kita syukuri dengan syukur yang sebaik-baiknya syukur kepada Allah. Dengan taat, tunduk, sujud kepada Allah semata. Insya Allah Allah akan tambahkan kesehatan kita ini. Dan kita jadikan sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini ada dua yang membuat manusia bahagia dan senang. Dua faktor ini, yang pertama adalah ujian. Dan yang kedua adalah azab. Ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Allah yang benar-benar taat kepada Allah. Hamba-hamba Allah yang benar-benar melaksanakan keislamannya. Hamba-hamba Allah yang sudah melaksanakan keimanannya. Mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Dan hamba-hamba Allah yang Allah ridhai. Maka ikhwah fillah yang dirahmati Allah, Allah akan mengangkat derajat hamba ini dengan satu cara, yaitu memberikan ujian. Ingat, ketika kita bersekolah, kelas 1 ingin naik kelas 2, pasti diuji dengan ujian. Setiap per semester bahkan 2 kali ujian. Sama halnya dengan kehidupan ini. Wahfilah yang dirahmati Allah, Allah ingin mengangkat seorang hambanya suatu derajat, yaitu dengan cara menguji, memberikan ujian kepada hamba tersebut. Agar apa? Allah ingin tahu apakah hamba tersebut sabar atau tidak dalam menyikapi ujian ini. Sahabat iman yang dirahmati Allah, Allah memberikan ujian ini, Allah paham, Allah tahu. Dalam surat kedua, ayat 286. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya Allah tidak akan memberikan ujian kepada seorang hambanya di luar batas kemampuannya. Artinya apa? Ketika Allah memberikan ujian kepada kita dan kita merasa bahwa kita ini taat kepada Allah, maka anggaplah itu sebagai cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Tapi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita dengan ujian yang Allah berikan, kita tidak kuat, tidak sanggup, dan kita putus asa. Keluarlah aral dalam diri kita. Kalimat apa saja yang membuat su'uzon,
bukan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itulah ikhwah fillah yang dirahmati Allah, ujian kita tidak lulus. Artinya Allah tidak jadi mengangkat derajat kita. Yang kedua, Allah berikan azab. Dan azab ini adalah lawannya daripada ujian ini. Kepada siapa Allah berikan azab tersebut? Sebaliknya, yaitu kepada orang-orang yang membangkang, orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak pernah mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Tuh, kalimat ini dalam surah ke-14 ayat ke-7. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Episode yang lalu itu. Kalau engkau kufur, kata Allah, kufur artinya membangkang, tidak mau berterima kasih, maka inna adzabi lasyadid, dalam kalimat ini adzabi, azab, bukan ujian. Jadi azab ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak pernah berterima kasih kepada Allah, tidak mau taat, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah pikir, jangan salah kaprah ikhwah fillah yang dirahmati Allah. Ketika kita tidak mau taat kepada Allah, tidak mau menjalankan perintah Allah, kemudian Allah memberikan kita sebuah sakit misalnya, kita berbicara, kita ngomong, oh ya Allah, ujian berat amat ini ya Allah. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, apa yang diuji? Itu bukan ujian, sahabat iman yang dirahmati Allah, itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk melebur dosa-dosa kita. Allah turunkan azab agar manusia ingat kepada Allah. Pasti ketika kita sebagai manusia diberikan azab oleh Allah, sebuah sakit misalnya, sakit yang sangat parah, pasti hamba tersebut berkata, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bahkan berzikir ketika ia sakit. Untuk apa? Itulah cara Allah, Rahman, Rahim, kasih sayang Allah kepada umatnya, melebur dosa-dosa hambanya, sehingga hamba tersebut bersih daripada dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah cara Allah berbagi kepada hamba Allah yang beriman, berbagi kepada Allah yang tidak beriman, yaitu azab dan ujian. Sekarang tinggal menyikapi kepada diri kita sendiri, apakah yang terjadi dalam diri kita ini apakah ujian, apakah azab? Tergantung muhasabah dalam diri kita ini. Sejauh mana diri kita ini menyembah Allah, sejauh mana diri kita ini berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita merasa ibadahnya banyak, sedekahnya banyak, sholatnya rajin, apalagi puasanya luar biasa, apalagi zakatnya, dan semuanya yang mengandung ibadah kepada Allah kita sudah merasa banyak, bisa jadi itu ujian Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila yang dirahmati Allah, kalau kita merasa biasa-biasa saja dalam diri kita, tidak ada yang luar biasa dalam diri kita tentang ibadah kepada Allah, berarti sahabat iman yang dirahmati Allah, itu adalah azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat iman yang dirahmati Allah, kita tengok dalam diri kita, muhasabah diri kita, bahwa Allah akan menguji hambanya yang beriman, dan Allah akan memberikan azab kepada hamba-hamba Allah yang tidak beriman, alias membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini, ikhwah fillah yang dirahmati Allah, inilah adalah bulan pelebur dosa. Jadikan Ramadan ini merupakan momen, waktu di mana kita melebur dosa-dosa kita dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan suci Ramadan ini Allah ampuni dosa-dosa kita, bahkan dosa yang lalu pun Allah akan ampuni. Jadi ikhwah fillah yang dirahmati Allah, yuk kita raih di bulan suci Ramadan. Raih Ramadan ini dengan penuh berkah, dengan penuh ampunan. Kita lebur dosa-dosa kita dengan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, agar senantiasa di akhir hayat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, suci, dan menghadapkan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Saksikan terus kajian Islam bersama saya Dai Jaka Satria hanya di NFC Channel. Mudah-mudahan Allah berkah hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.